Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasul ba'dahu. Sama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Qadar sharing session bersama Mas Rizal. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad wa alihi wasallam. Karena berkat perjuangannya kita dapat merasakan indahnya Islam pada hari ini. Langsung saja, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari penanggung jawab konsen Mas Malik Abdullah, kemudian materi, yang kemudian tanya jawab, dan terakhir penutup. Langsung saja kita masuk ke acara pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari penanggung jawab konsen pada Mas Malik, dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi hari ini kita kedatangan tamu namanya Mas Rinaldi sebagai seorang data scientist dari Microsoft yang nantinya akan memberikan materi-materi untuk kita semua gitu, tentang bagaimana cara kita menyeimbangkan antara karir kita dan juga bagaimana cara kita juga fokus dan tidak lupa dengan urusan-urusan agama. Nah, di sini acara-acara yang rutin kita laksanakan sebenarnya, terkadang kita mengundang teman-teman kita yang sudah bekerja untuk memberikan materi-materi kayak gini di depan gitu, supaya untuk berbagi ilmu. Kadang-kadang juga kita mendatangkan tamu dari luar. Nah, seperti contohnya saat ini kesempatan kali ini dengan Mas Rinaldi. Nah, untuk berbagi entah itu motivasi ataupun ilmu-ilmu yang akan memperluas cakupan pelajaran kita dalam belajar di pondok ini. Terus karena kegiatan kita ini di pondok ini kebetulan campur baur antara karir yang khususnya di teknologi dan agama. Jadi untuk orang yang baru transisi dari dunia luar kurang begitu memahami bagaimana cara menyeimbangkan antara mana yang prioritas, mana juga yang harus diutamakan dalam kesehariannya. Jadi mungkin dalam materi kali ini kita lebih jelas dalam menjalani hari-hari di dalam pondok Qadar ini supaya lebih tertata ke depannya. Juga kita tidak lupa dengan bagaimana kondisi agama kita masing-masing gitu. Mungkin itu aja sambutan dari aku. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Malik Abdullah atas sambutannya dalam konsen kali ini. Kemudian kita langsung ke cara intinya, penyampaian materi oleh Mas Rinaldi. Pada Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwani, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di hari weekend ya, di hari Sabtu ini
kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat nyaman ini ya. Saya merasa nyaman karena dingin mungkin kali ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, syukur itu sebenarnya ada beberapa rukunnya ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada 3 rukunnya. Jadi yang pertama itu dengan bil qalb, yaitu dengan hati. Jadi kalau misalnya kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengakui dengan hati kita bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu dengan lisan, ya. Dengan lisan, itu dengan ucapan yang biasa kita ucapkan alhamdulillah. Dan yang terakhir rekan-rekan dengan bil jawarih, yaitu dengan anggota badan. Nah, salah satu bentuk dari cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan itu contohnya datang dalam sharing session ini. Nah, itu sebagai salah satu contoh syukur kita. Karena sebenarnya rekan-rekan sekalian, banyak orang yang mungkin ya diberi kesempatan tapi belum bisa untuk bisa kumpul atau misalnya datang ke majelis ilmu dan yang sejenisnya kayak gitu. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan sekalian, sebenarnya sedikit perkenalan diri dulu ya. Sebelum nanti saya sedikit sharing dengan rekan-rekan semua. Nama saya Rinaldi. Di sini ada yang umurnya di atas 25. Mas Malik udah berapa Mas Malik? 23. Mas Ferdian? Di atas 25 ya. Nggak usah disebutkan angkanya ya. Biar kelihatan muda Mas Ferdiannya. Oke, selain itu ada? Berarti kayaknya saya yang kedua tertua ya, setelah Mas Ferdian. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, nama saya Rinaldi. Kebetulan sebenarnya saya itu satu kampus dengan istrinya Mas Ibnu dulu, S1, cuma beda jurusan. Ya, cuma pernah waktu itu hadir ke kegiatan saya dari Microsoft waktu itu. Jadi saya tuh udah jadi kayak ambasador Microsoft saja S1. Beliau hadir waktu itu. Nah, kebetulan nge-save kontak beliau karena kan masukin ke grup waktu itu ya. Nah, itu. Jadi dari situ dan alhamdulillah terjalin komunikasi sampai beliau sudah menikah sekarang, dengan sering main ya ke rumah saya juga, Mas Ibnu dengan keluarganya, dan alhamdulillah hari ini saya bisa datang ke sini seperti itu. Untuk latar belakang saya teknologi informasi, teknik informatika, di S1-nya di UMY dulu Muhammadiyah Jogja, dan S2-nya di UGM. Alhamdulillah tinggal tesisnya saja, tinggal pusingnya saja gitu ya. Untuk materinya sudah, alhamdulillah. Nah, untuk background saya sebenarnya rekan-rekan sekalian, saya juga dulu seorang full stack ya di .NET, ASP di Microsoft. Terus pernah juga ambil di JavaScript pakai Node.js Express sama React di depannya seperti itu. Tapi nggak saya lanjutkan karena saya nggak mau pusing gitu ya. Jadi waktu itu ya udah saya lepas waktu itu dan saya ambil sebagai seorang pengajar ya, kurang lebih kayak Mas Ferdian lah, ngajarin rekan-rekan ya, ngajarin pusing ya, gimana cara ngilangin pusingnya gitu ya, cari error dan sebagainya. Nah, saya berpindah menjadi seorang trainer dan sekarang juga sebagai seorang data analis ya, saintis di BUMN Bio Farma namanya. Itu tuh paling gede ya, BUMN paling gede urusan obat ya. Jadi obat seluruh Indonesia itu beliau, mereka yang ngelola kayak gitu. Sama di salah satu perusahaan di Jakarta swasta kayak gitu. Data scientist juga. Jadi mungkin kalau misalnya rekan-rekan nanti bertanya ke saya bagaimana cara untuk ngilangin error yang rekan-rekan buat sekarang, saya nggak bisa jawab gitu ya. Jadi nanti jangan ditanyain kayak gitu ya, saya nggak bisa ya. Nah, nanti sama Mas Ferdian atau yang lainnya gitu ya. Mas Ferdian nih ahli nih kayaknya di JavaScript saya lihat ya. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi hari ini cuma sharing session aja ya. Saya mau kenalan dulu ya biar nanti saya enak gitu ya. Kalau misalnya saya cuma kayak ustadz doang nanti rekan-rekan malah ngantuk gitu ya. Apalagi pagi ya. Nah. Wah iya ya. Mulai dari sini dulu, nama, terus pendidikan terakhir sama dari asal. Oke ya, silakan mulai dari sini. Ya, perkenalkan nama saya
Ahmad Khulukin Azim. Nama panggilannya Azim. Azim. Asal pendidikan terakhir SMK. SMK di mana? Asalnya? Asalnya Bengkulu. Bengkulu. Wih, jauh ya. Sama kita satu pulau. Bengkulunya berarti SMK di Bengkulu? Ya, tapi enggak di ibu kota. Oh, enggak di ibu kota. Apa namanya? Rejang Lebong. Oh, belum pernah ya. Kayaknya ada di peta enggak? Ada. Ada ya, alhamdulillah. Berarti masih lumayan lah ya terkenal. Oke, yang di belakangnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Al-Ansari. Biasa dipanggil Ari. Ari. Asal dari Pekanbaru, Riau. Oh, satu daerah kita ya? Di mana kamu? Di Pangkal Kerinci. Oh, Pangkalan Kerinci. Oke. Pendidikan terakhir SMA. SMA. SMA mana dulu? SMA ITIA Islam Terpadu. Di mana itu? Di Pangkal Pangkal Kerinci. Pangkalan Kerinci. Oh, saya belum pernah sampai sih. Oke. Satu daerah ya. Saya di Kampar. Kampung saya itu. Oh, di mananya? Di Aitiris, Sungai Kampar. Wah, kok sama ya? Oke, nanti kalau mau pulang kampung main ke rumah saya ya. Boleh. Saya di ini di Rumbio. Oh, Dekat ya. Oke. Baik, tadi siapa namanya? Abdullah. Abdullah ya. Oh, berarti ada orang sama kayak saya. Ini lagi lanjut. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatunasullah. Di sini dipanggil Irfan. Pendidikan terakhir saya SMP di Gresik. Di Gresik. Asal Gresik berarti. Umur sekarang berapa? 16 ya. Oh, berarti masih belum punya KTP lah ya. Oh, oke. Belum bisa nikah berarti kan? Oh, belum ya. Oke. Mas Malik boleh perkenalan Mas Malik ya? Oke, silakan Mas Malik. Nama gue Malik Abdullah. Panggilannya Malik. Pendidikan terakhir itu SMK Otomotif di SMK 1 Sukabumi. Oh, Sukabumi Jawa Barat. Ya, asalnya dari Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau. Ya, tahu. Banyak teman saya di sana. Oke, lanjut yang di belakang Mas. Silakan. Nama saya Muhammad Naufal Badrul Alam, dipanggil Alam. Dari Kebumen. Asalnya sekolahnya SMK di Kebumen. Di mananya Kebumennya? Di Gombong soalnya. Oh, di Gombong. Ya, teman saya banyak dari Gombong ya. Gombong yang ada stasiunnya kan ya? Oh iya, berarti benar Gombong itu. Saya kira yang lain ya. Oke, lanjut Mas, di samping kameramen. Nama saya Muhammad Fardan Arizal. Pendidikan terakhir SMA. Terus asal saya dari Sorong. Sorong Papua? Masya Allah. Udah berapa tahun di Jogja Mas? Di Jawa dari SMP. Oh, dari SMP. Orang tua berarti di Jawa? Enggak di Sorong. Oh, di Sorong? Berarti dari SMP Udah merantau ke Bogor. udah melalang buana lah ya? Oke, alhamdulillah ya. Bisa melihat banyak negeri ya. Oke, lanjut Mas, yang di depan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jariasa, bisa dipanggil Wildan. Asal dari Sidoarjo, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir Pondok MA Letisan. Oh, Gunung Kidul. Ya, Oh, itu di mananya sih? Di kota kah? di Kepek, daerah Kepek Wonosari. Oke. Soalnya saya ada adik yang sekarang lagi mondok di situ. Ya, coba bukan adik ini ya, cuma ada kenalan saudara. Oke, lanjut di belakang, Mas, silakan. Perkenalkan, nama aku Rio Setiawan, bisa dipanggil Rio. Asalnya dari Ngawi, Jawa Timur. Ngawi. SMK terakhir, pendidikan terakhir SMK TKJ di Pesantren Hidayatul Magetan. TKJ. Di sini ngambilnya apa? Jaringan juga enggak? Desain. Desain ya? UX. Iya. Oke. Lanjut Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Brahma Ahmadi. Asal saya dari Garut. Saya lulusan MA. SMA di Garut. Ya, Oh, di Garut. Udah berapa tahun di sini? udah hampir 13 bulan. 13 bulan. Ya. Gak ada nangis kan kemarin? Enggak kan? Enggak ya, alhamdulillah. Oke, lanjut Mas, samping. Perkenalkan, nama saya Yasir. Asal dari Bandung, daerah istimewa Yogyakarta. Pendidikan terakhir SMA SMA mana dulu? di Pondok Pesantren Al-Quran. Hamlatul. Oh, dekat rumah saya berarti itu. Udah selesai berarti 30 juz. Ada. Udah mungkin belum? Masih baca. Masya Allah. Mantap ya. Oke. Baik, rekan-rekan, terima kasih untuk perkenalannya.
Ya, jadi jangan cuma saya sendiri gitu ya, biar enak gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, saya cuma sedikit sharing saja mungkin di pengalaman dan juga bagaimana cara saya gitu ya. Pertama di sini dalam hal menghafal Al-Qur'an dan juga dalam proses kerja kita seperti itu. Karena begini rekan-rekan, saya banyak melihat rekan-rekan saya yang dalam dunia IT, mereka itu menganggap bahwasanya pekerjaan itu jauh lebih utama. Bahkan mereka itu banyak yang sebelumnya udah sangat dekat dengan agama, tetapi kalau udah masuk kerja, udah kenal dengan dunia kerja gitu ya, banyak yang meninggalkan kebiasaannya sebelumnya. Contohnya rekan-rekan di sini rajin untuk sholat jamaah 5 waktu nih contohnya. Keluar nanti rekan-rekan kerja, banyak dari yang saya lihat fakta di lapangan, teman-teman saya semua, jangankan untuk jamaah gitu ya, sholat aja mungkin mereka lalai, bahkan mungkin ada yang meninggalkan seperti itu kan, nauzubillah gitu ya. Nah ini yang mungkin menjadi topik ya, kenapa saya mau sharing session dengan rekan-rekan dalam hal yang seperti ini ya, bukan masalah teknologi yang lainnya seperti itu. Di sini yang ngambil desain ada berapa orang? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya berarti coding ya, web sama mobile ya mas ya? Iya. Mobilenya pakai apa mas? Kotlin? Pakai React? Oh, native? Iya. Oke. Berarti JavaScript semua? Enggak, ini ada PHP, ada JavaScript. Oh, ada PHP ya. Jangan PHP-in anak orang nanti mas ya? Iya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu ya. Oke, jadi begini rekan-rekan sekalian. Di sini saya mau tahu dulu kegiatan rekan-rekan mulai dari bangun pagi sampai tidur itu apa aja di sini? Secara garis besar. Mungkin ada satu orang yang mau menceritakan. Mungkin mas, silakan mas MC. Dari mungkin pagi mas. Ya dari bangun tidur itu kita kan sebelum subuh tuh. Kita mulai dulu. Sekitar jam berapa itu? Jam 4. Jam 4. Itu dibangunin atau dibangun sendiri? Dibangunin. Siapa bangunin? Yang bangun duluan. Yang bangun duluan. Kalau nggak ada yang bangun duluan gimana? Ya udah. Oh, telah. Oke, baik. Ya lanjut. Qiyamul Lail, habis Qiyamul Lail. Nunggu subuh. Habis subuh ngaji sampai syuruk. Sampai syuruk. Habis syuruk piket bersih-bersih ini. Terus mandi, makan dan sebagainya sampai jam 7:30. 7:30 masuk jam fokus sampai jam 10:30. 10:30. 10:30 Qailullah sampai zuhur. Habis zuhur ngaji lagi sampai jam 12:30 ya. Habis itu makan siang, istirahat. Makan siangnya disiapin berarti ya? Atau beli sendiri? Disiapin ya. Oke, lanjut. Jam 1 masuk lagi jam fokus sampai asar. Terus habis asar kajian biasanya. Yang isi siapa? Ustadz dari sini ya? Ustadz. Habis kajian itu jam 4:30 free sampai maghrib. 4:30. Iya. Main bola berarti? Enggak ya? Jarang. Jarang ya? Mending tidur atau gimana? Enggak ya? Belajar lagi ya? Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut ya? Maghrib? Habis maghrib ngaji lagi sampai isya. Habis isya makan malam jam 8 masuk lagi sampai jam 9. Itu apa? Fokus. Belajar ya? Oke. Habis jam 9 tidur ulang. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Di sini kalau untuk hafalan itu ada target yang dibuat nggak? Contohnya nih, lulus dari sini berapa tahun mas? 2 tahun? 3 tahun ya? 3 tahun masuk pengabdian itu? Iya. Masuk pengabdian 3 tahun ya? 3 tahun nih masuk pengabdian nih. Kira-kira dalam waktu itu harus hafal 2 juz gitu atau 3 juz ada nggak? 2 juz ya? Juz berapa aja? 29 dan 30. Udah ada yang hafal? 29 30? Alhamdulillah sudah ya? Alhamdulillah. Oke, nah begini rekan-rekan sekalian. Jadi saya dari SD sampai dengan SMA gak ada masuk pondok, memang gak ada. Cuma waktu itu alhamdulillahnya di SMA saya itu ada satu sekolah dulu di Riau sana, di Kampar itu khususnya. Ada sekolah yang memang itu buatan bupati waktu itu ya. Jadi bupati ini diriin satu sekolah
yang memang difokuskan untuk mencari bibit-bibit dari setiap kecamatan, gitu ya. Jadi nanti dari setiap kecamatan diutus 1 orang. Jadi dites dulu di tingkat kecamatan, habis itu nanti baru boleh naik ke kabupaten, dites lagi, diadu lagi. Yang diterima cuma beberapa saja. Nah, waktu itu rekan-rekan sekalian, bupati ini menyelenggarakan itu tujuannya untuk membuat, pertama, seperti yang kita bahas pada saat sekarang ini, untuk menyeimbangkan antara dunia dan juga akhiratnya. Jadi di sana wajib untuk hafalan minimal 3 juz, ya, minimal dalam 1 tahun. Jadi kalau 3 tahun berarti minimal 9 juz, itu minimal, gitu ya. Banyak dari kami yang juga udah pada selesai pada saat itu. Nah, di samping itu kami juga dituntut untuk belajar kayak rekan-rekan, belajar tentang dunia, gitu ya, dan lain sebagainya, harus berprestasi karena kan terjaring ya, diseleksi memang ketat pada saat itu. Dan alhamdulillah dari sana rekan-rekan sekalian saya mulai belajar Al-Quran. Jadi kalau saya belajar Al-Quran itu baru di tingkat SMA itu waktu itu. Ya, jadi sebelumnya tajwid saya hancur gitu ya. Pas waktu pertama kali saya setoran surah An-Naba waktu itu, saya masih ingat sekali sama ustaz saya dari Pakistan, beliau itu salah sedikit saja itu udah nggak boleh setoran lagi, udah sana ulang lagi. Ustaznya itu galak banget gitu ya, sampai semua anak-anak waktu itu nggak berani untuk setoran ke beliau. Tapi saat itu rekan-rekan sekalian saya lihat, wah ini kapabilitasnya luar biasa nih ustadznya gitu ya. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk setoran hafalan Al-Quran itu di ustadz itu. Ya, kenapa? Pertama nggak ada yang ngantri, karena nggak ada yang lain mau setoran ke beliau gitu ya. Yang lainnya pada ngantri, ustadz-ustadz pada ngantri. Yang kedua, sama beliau nanti kan susah, jadi orang-orang pada nggak mau. Cuma ini kesempatan saya untuk memperbaiki bacaan gitu kan ya. Dari SMP, dari SD nggak pernah belajar tajwid, tapi di sini dituntut untuk menghafal dan juga belajar tajwid. Nah dari sanalah saya mencoba untuk menghafal Al-Quran. Tamat dari sana saya masuk ke UMY juga dengan beasiswa tahfiz full, rekan-rekan nggak perlu untuk bayar uang kuliah. Terus juga saya ikut juga daurah waktu itu, daurah tahfiz ya, mencoba cari-cari ngisi waktu luang waktu antar 1 semester ke semester selanjutnya. Karena kalau udah kuliah tuh bisa 3 bulan loh liburannya, ya, lama sekali. Makanya saya daripada cuma main gundu di rumah kan nggak jelas, nah mending saya ikut daurah pada saat itu. Nah rekan-rekan sekalian, dari sana saya mendapatkan beberapa tips yang bisa meningkatkan bacaan kita dan juga meningkatkan banyak hafalan ya. Dan ini yang saya coba rasakan ya rekan-rekan sekalian ya, dan juga saya bandingkan ketika saya ada di SMA dulu. SMA saya ini wajib asrama kayak rekan-rekan ini, wajib asrama, jadi nggak boleh pulang gitu loh. Nah di sana saya melihat rekan-rekan sekalian ada perbandingan yang saya coba lakukan ya. Yang pertama begini rekan-rekan sekalian, kalau misalnya rekan-rekan nanti mau menghafal Al-Quran, itu memang tidak boleh ada yang namanya, yang pertama itu nggak ada boleh yang namanya maksiat. Saya dulu masih suka mendengarkan musik rekan-rekan. SMA namanya ya, lulusan SMP siapa coba yang nggak tahu musik gitu ya? Semua orang tahu musik, nggak ada yang nggak suka musik gitu ya. Ya. Waktu itu saya mencoba untuk fokus ya menghafal Quran. Saya coba gitu ya, saya coba untuk tidak mendengarkan musik pada saat itu. Efeknya apa rekan-rekan? 2 minggu saya bisa hafal 1 juz. 2 minggu saya bisa hafal 1 juz. 2 minggunya lagi saya mutqinkan. Jadi 1 bulan saya bisa hafal 1 juz. Udah mutqin itu. Gitu. Itu efek yang saya dapatkan ketika saya mencoba untuk tidak menyatukan antara yang kemaksiatan dengan kebaikan. Gitu. Nah ini yang pertama rekan-rekan sekalian. Jadi tips yang bisa rekan-rekan coba dari sekarang, bagi yang mungkin masih suka mendengarkan musik dan sejenisnya gitu ya, mungkin di sini agak aman lah ya, insyaallah ya. Nah itu bisa dipisahkan dulu, ya bisa dipisahkan dulu. Kita tuh terbiasa untuk rekan-rekan sekalian ya, ketika ada musik contohnya dari luar gitu, kita ke tempat-tempat makan atau misalnya beli makanan di luar gitu ya, ada musik, kita terbiasa untuk tidak ya biasa aja gitu loh. Padahal itu sebuah kemaksiatan yang seharusnya diiringi dengan kebaikan, mengucapkan astagfirullah dan sejenisnya. Itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk boleh dikatakan untuk mempererat atau memungkinkan hafalan kita. Ya, jadi cara yang pertama rekan-rekan sekalian, nggak ada cara yang lain yang saya temukan yang mungkin ini juga nasihat dari para ulama.
Gak ada yang paling bagus cara kita untuk menghafalkan Al-Quran kecuali yang pertama kita harus bersihkan diri kita dulu dari kemaksiatan. Maksudnya bukan berarti kita tidak melakukan maksiat, bukan. Tapi kita mencoba untuk mengurangi dan menghindari hal itu. Gitu ya. Nah, yang kedua rekan-rekan sekalian yang ingin saya bagikan tentunya niat ya. Pertama ini yang pertama yang seharusnya ya. Niat yang pertama rekan-rekan. Jadi yang tadi kedua. Yang pertama niat. Itu ya. Saya balik lagi. Oke. Bisa kan? Bisa ya. Aman gitu ya. Oke, jadi yang pertama niat rekan-rekan sekalian ya. Niat dulu. Nah, mungkin di sini ada yang mungkin menghafalnya cuma karena target tadi. Kalau nggak selesai 2 juz nih, saya nggak bisa keluar nih dari sini. Nah, ada nggak? Pasti ada terbesit. Betul ya? Iya. Sama kayak saya dulu rekan-rekan sekalian. Saya ketika menghafal Al-Quran itu, kalau saya nggak sampai 3 juz nih nanti di awal-awal gitu ya. Kalau nggak sampai 3 juz nanti saya nggak bisa naik kelas nih. Nggak selesai 9 juz nanti nih waktu selesai SMA saya nggak bisa lulus dari sekolah nih, nggak dapat ijazah. Ada kepikiran kayak gitu rekan-rekan. Nah sebenarnya di situ tuh ada syaitan yang bermain. Jadi dia memusatkan niat kita itu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begini rekan-rekan sekalian, hakikat dari niat itu sebenarnya adalah ketika kita meniatkan sesuatu itu bukan untuk Allah, maka nanti bisa saja Allah mudahkan kita ke sana. Tapi kita tidak mendapatkan ridhonya. Paham ya? Contohnya rekan-rekan seperti ini. Banyak orang yang ingin menjadi ahli IT. Tapi tujuannya mungkin hanya untuk mendapatkan uang saja, mendapatkan penghasilan saja. Tapi dari sana mereka tidak meniatkan contohnya untuk membantu agama Allah. Dengan kemampuan yang dia miliki. Bisa saja orang tadi sukses. Bisa saja dia menjadi orang yang ahli IT. Tapi dia tidak mendapatkan ridhonya Allah. Karena niatnya udah berbeda. Kan niat itu bisa mempengaruhi semuanya kan. Bisa mempengaruhi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita semua. Maka di sini rekan-rekan sekalian coba kalau misalnya kita ada terbesit suatu niat hal-hal yang tidak baik ketika kita belajar di sini maupun kita mau menghafal Al-Quran di sini, coba diperbaiki lagi. Kalau misalnya niat, karena begini ya, di salah satu kitab bagaimana cara kita mengagungkan sebuah ilmu gitu ya, adalah dengan mengikhlaskan hati kita. Semakin ikhlas kita dalam menuntut ilmu, maka semakin banyak pula ilmu itu yang datang. Semakin tidak ikhlas kita menuntut ilmu, maka semakin sedikit pula nanti ilmu itu yang akan lengket terhadap kita. Maka nanti rekan-rekan harus dicek terlebih dahulu nih, kira-kira nanti niat kita selama kita berada di sini, baik itu hafalan maupun belajar, kira-kira sudah tepat atau belum. Nah, dicek lagi nanti. Dan niat ini harus diperbarui setiap hari. Harus diperbarui setiap hari. Karena bisa saja nanti melenceng rekan-rekan. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga rekan-rekan sekalian, saya ada sebuah cerita. Mungkin ada juga yang sudah pernah dengar ya. Jadi begini. Ada seorang syekh di Arab Saudi. Ini diceritakan oleh Ustadz Abdullah Zain. Beliau, semoga Allah menjaga beliau. Nah waktu itu syekh ini rekan-rekan sekalian lagi naik pesawat. Lagi mau naik pesawat. Di sampingnya rekan-rekan sekalian ada seorang pemuda, seorang insinyur, ya seperti rekan-rekan lah, engineer lah, ya, seorang engineer. Ya. Pada saat itu ngobrol-ngobrol, ternyata memang beliau adalah seorang yang insinyur. Selanjutnya setelah ngobrol lagi si syekh tersebut dengan pemuda tadi, kayaknya orang ini orang yang soleh kata ustaz tersebut. Jadi dia tanya, ternyata dia hafiz Quran 30 juz. 30 juz hafalannya. Ya, 30 juz hafalannya. Ditanya sama ustaz tadi, syekh tadi, bagaimana caramu bisa untuk hafal Al-Quran? Apakah kamu pernah masuk pondok atau misal mengenyam pendidikan agama yang Islam gitu ya? Dan lain sebagainya, ditanya sama syekh tersebut. Jawabnya belum pernah. Ternyata ada 2 cara beliau ini. Makanya tadi saya tanya rekan-rekan kegiatan di sini apa? Nah, ini cocok nih. Jadi ada 2 cara beliau itu bisa hafal Al-Quran 30 juz, bukan 2 juz. Ya, 30 juz. Ya. Yang pertama yang beliau lakukan rekan-rekan sekalian, setiap saya habis dari sholat subuh, saya itu tidak pernah syekh katanya keluar dari masjid kecuali sudah selesai syuruk dan saya sholat syuruk. Jadi dia selesai sholat subuh nggak langsung keluar, tapi baca Quran dulu. Nah, dari situ dia baca Quran. Kenapa begitu rekan-rekan? Ternyata ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Burika li ummati fi bukuriha.
keberkatan waktu untuk umatku itu ada di pagi harinya. Makanya ada istilah kan, kalau orang yang tidur pagi itu waktu yang paling bagus itu adalah di pagi hari. Jadi beliau ini menghafalkan Al-Quran itu di pagi hari setelah sholat subuh. Jadi dia nggak akan keluar nanti itu dari masjid ya sebelum dia sampai syuruk. Gitu ya. Kan sholat syuruk sebenarnya ada pendapat lain ya. Ada mengatakan sholat syuruk, ada sholat duha dan sebagainya. Sebenarnya sama saja. Syuruk itu adalah sholat duha yang diawalkan. Gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, beliau lakukan itu sejak 30 tahun sebelumnya. Ya, jadi umur 16-an dia waktu itu 15-an mulai menghafal Quran kayak kalian lah ya. Nah, ini kan baru ini. Seperti itu. Jadi dia niatkan mulai saat itu dia berniat bahwasanya dia mau menghafal Al-Quran, dia melakukan yang namanya konsistensi dalam dia melakukan sebuah ibadah. Pokoknya setiap sholat subuh saya nggak mau keluar dulu. Lah nggak kerja dong mas nanti. Ya kan syuruk itu sampai jam 6 aja nggak nyampe kan? Benar ya? Sekarang syuruk jam berapa mas? Ada yang ingat nggak? 5.40-an lah ya. Nah iya. Sampai 5.40-an lah paling kita harus nunggu kan? Baca Al-Quran. Seperti itu. Nah yang kedua kata beliau, cara saya Syekh katanya untuk menghafalkan Al-Quran ini adalah, nah ini yang paling sulit rekan-rekan. Nah ini saya juga nggak berani untuk sebenarnya mengatakan ya, karena saya sendiri belum bisa menjalankan sepenuhnya. Tapi kalau yang pertama saya masih bisa. Nah yang kedua ini beliau bilang seperti ini rekan-rekan sekalian. Jadi dia tidak pernah sekalipun telat masuk ke dalam masjid, gitu ya, masuk ke dalam masjid ketika seorang muazzin mengumandangkan azan hayya 'alal falah, kecuali dia udah ada di dalam. Jadi kalau misalnya ada azan gitu ya, terus dia nanti mendengar azan tersebut, maka kalau misalnya sudah hayya 'alal falah, dia sudah di dalam masjid. Tidak pernah sejak 30 tahun sebelumnya dia melewati hal itu. Jadi nggak pernah dia sekalipun telat untuk datang ke masjid ketika azan tersebut. Nah dari sini rekan-rekan sekalian bisa kita coba ambil beberapa hikmah gitu ya. Yang pertama rekan-rekan sekalian, kalau misalnya kita mau yang namanya menghafalkan Al-Quran, memiliki yang namanya hafalan Al-Quran, ada yang namanya konsistensi. Sama dengan rekan-rekan belajar kan setiap hari. Seorang yang ahli dalam coding atau misalnya yang ahli dalam desain, itu nggak akan bisa menjadi seorang yang spesialis kalau misalnya dia tidak menghabiskan banyak waktu di situ. Tahu ini nggak Michael Jordan, pemain NBA? Nah, beliau itu rekan-rekan sekalian untuk berlatih satu shoot dari satu titik tertentu itu bisa sampai 10.000 kali. Ya, 10.000 kali untuk sekali shoot di situ. Jadi beliau melatih dirinya untuk nge-shoot masuk ke dalam ring bola tadi itu 10.000 kali ya. Beliau mundur satu kali saja, mundur satu langkah ke belakang, itu yang masuk cuma 7. Terus dia kembali ke tempat semula bisa masuk lagi 10. Maju lagi dia satu langkah cuma masuk 7 dari 10. Kenapa rekan-rekan sekalian? Karena kebiasaan itu akan membuat orang semakin ahli. Sama dengan kita membaca Al-Quran tadi, maupun rekan-rekan yang belajar coding di sini. Gak akan bisa menjadi seorang yang ahli di bidangnya kalau misalnya rekan-rekan gak mau menginvestasikan waktu di sana. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, gimana pun sibuknya seorang engineer loh ya, yang ceritanya saya sampaikan tadi, seorang engineer, seorang teknisi, itu kalau misalnya dihitung-hitung waktunya itu udah penuh itu rekan-rekan. Ya, mungkin sama dengan kita lah ya, yang kerja di dunia ini mungkin. Nah itu kalau misalnya rekan-rekan nanti hanya mengisi dengan waktu itu saja, ya, maka nanti hafalan Al-Qurannya akan hilang. Karena kata Rasulullah itu hafalan itu kayak gini rekan-rekan sekalian. Jadi hafalan itu kayak unta. Kayak unta. Ketika unta tersebut nanti kita ikat dan kita pergi, maka dia nggak akan kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita pergi, unta nggak kita ikat, untanya akan pergi. Kayak gitu hafalan itu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nggak mau mengulang-ulang, nggak mau menginvestasikan waktunya di sana, nanti hafalannya nggak akan datang. Nah, sekarang pertanyaannya rekan-rekan sekalian, bagaimana cara kita ya
sebagai seorang mungkin di dunia digital, talenta digital, itu bisa untuk menyeimbangkan antara hafalan kita dengan kerjaan kita. Jujur rekan-rekan sekalian, sekarang itu saya bekerja untuk 3 perusahaan. Ya. Mungkin waktu tidur saya itu cuma 4 jam sehari. Bisa dihitung seperti itu. Sekarang cuma jam 12, jam 1 baru tidur. Karena apa? Banyak kerjaan yang lain juga. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, ada yang pertama yang ingin saya coba kasih ya. Tipsnya ini yang saya lakukan sendiri, saya nggak mencari di orang lain atau bagaimana. Yang pertama rekan-rekan sekalian, coba cari ya beberapa mahfuzat atau misalnya hadis atau misalnya Al-Qur'an yang itu memberitahukan kepada kita apa yang akan kita dapatkan ketika kita menghafalkan Al-Qur'an. Nah, ini yang saya selalu diajarkan oleh Ustaz saya. Jadi kami itu dulu ketika sebelum menghafalkan Al-Qur'an itu nggak langsung baca Al-Qur'an. Gak langsung untuk menghafalkan Al-Quran, tapi kami cari dulu keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena manusia itu kadang semangat, kadang tidak, rekan-rekan. Ketika kita mengetahui apa keutamaan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kita ingat. Contohnya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum bihadzal kitab, dengan kitab ini, wa yad'u bihi akharin. Dan juga Allah akan menghinakan suatu kaum juga dengan kitab tersebut, Al-Quran. Nah, ini sebagai salah satu contoh ketika rekan-rekan mau menghafalkan Al-Quran, cari hal-hal yang membuat rekan-rekan itu semangat. Ya. Nah, itu dulu kami itu harus menghafal ya rekan-rekan. Kalau bisa dihafalkan. Ya, dihafalkan. Cari banyak ya. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang kepada orang yang membacanya untuk memberikan syafaat di yaumil akhirat. Nah, cari keutamaan menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dicari semua. Dikumpulin kalau bisa. Ya. Kalau misalnya lebih mudah lagi ada bukunya. Ya, itu paling mudahnya. Ya. Kalau misalnya nggak mau, ya tadi dicari, ditulis. Ya. Saya jujur rekan-rekan untuk kalau ilmu ya, kajian dan sejenisnya, ataupun hal-hal yang akan saya lakukan, saya nggak suka untuk memakai elektronik ya, pakai laptop dan sebagainya. Saya nggak menulis di sana, pasti nggak akan kebuka nanti itu filenya. Ditulis pakai buku kalau bisa, ditempel nanti di tempat tidurnya. Dilihat tuh keutamaan-keutamaannya. Ketika kita nanti capek atau misalnya kita futur gitu ya, atau lagi tidak semangat menghafalkan Al-Quran, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika nanti sudah selesai waktunya, mungkin berapa jam setelahnya, kita balik lagi untuk menjadi orang yang semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Ada tadi mahfuzat ataupun hadis ataupun Al-Quran yang menerangkan keutamaan dari menghafalkan Al-Quran. Nah, itu yang saya coba lakukan rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan juga bisa cari nanti keutamaan yang itu membuat rekan-rekan menjadi semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Begitu. Karena kita butuh motivasi rekan-rekan. Ada masalah psikologis dari dalam diri kita, bukan hanya dari yang terlihat saja, tapi juga yang tidak terlihat juga akan kelihatan. Kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua rekan-rekan sekalian, yang saya lakukan setiap di akhir hari, di penghujung hari, contohnya malamnya, biasanya saya akan membuat tas-tas apa saja yang mau saya kerjakan besok. Ya, kalau misalnya rekan-rekan di sini kalau pengembangannya pakai apa? Contoh pakai Agile atau pakai Scrum dan sebagainya. Nah, mungkin ya. Atau pakai yang SDLC biasa dan sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, nanti coba di setiap sehari sebelumnya, coba di list dulu kerjaan rekan-rekan itu apa saja. Jangan lupa tambahkan 1 tas untuk menghafal. Jangan lupa tambahkan 1 tas untuk menghafal dan mengulang. Ya. Kalau misalnya rekan-rekan lakukan itu selama 1 tahun saja untuk menghafalkan, contohnya 1 ayat saja sehari. Ya. 365 hari rekan-rekan itu udah selesai itu Al-Baqarah dalam setahun. Kalau misalnya rekan-rekan mau untuk melakukan yang seperti itu. Jadi jangan cuma tas yang mau dikerjain di programmingnya saja, jangan. Atau untuk solve sebuah errornya saja, jangan. Tapi tambahkan 1 tas yang nanti itu rekan-rekan khususkan untuk membaca Al-Quran. Gak akan lama kok ya. Apalagi di sini ya. Nah, ini kalau di sini mungkin akan terkontrol ya. Setelah sholat dan sebagainya, waktunya udah dibagi semua. Cuma nanti kalau udah keluar nih. Nah, ini yang kedua ya. Jadi nanti jangan lupa tambahkan 1 tas untuk rekan-rekan di setiap harinya, di penghujung hari, untuk rekan-rekan lakukan besok. Ya. Kalau saya itu kalau nggak nulis itu udah tuh, itu
biasanya udah kelabakan biasanya. Kerjaan saya udah kelabakan. Kalau nggak saya tulis. Makanya biasanya saya selalu nulis dulu. Selalu saya tulis apa yang saya mau harus kerjakan besok. Saya tulis satu tasnya untuk menghafalkan Al-Quran atau mengulang Al-Quran. Kayak gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, nah ini yang paling sulit ya, memurojaah. Ya. Memurojaah ini sebenarnya tergantung dari skema dan cara rekan-rekan semua ya. Kalau saya biasanya kayak gini, Senin sampai Jumat itu saya gunakan untuk menghafal, ya dulu ya. Dan Sabtu Ahadnya saya gunakan untuk mengulang. Tapi kalau misalnya rekan-rekan sudah punya banyak hafalan, maka rekan-rekan harus membiasakan lebih banyak untuk mengulang daripada menghafal. Contohnya nih, udah punya hafalan 10 juz contohnya ya, atau misalnya sudah lebih dari itu, maka perbanyak lagi mengulangnya daripada menghafal yang baru. Ya. Paling bagusnya kayak gini rekan-rekan sekalian. Kalau misalnya masih pemula atau baru menghafalkan Al-Quran 50-50. Kalau misalnya waktu menghafal kita sejam, ngulangnya jangan kurang dari sejam. Ya. Jadi nanti jangan sampai, karena yang paling susah itu sebenarnya dalam mempertahankan rekan-rekan sekalian. Menghafal itu ya, kalau cuma satu halaman paling 20 menit bisa hafal. Ya. Saya ada siswa yang saya ajar sejak saya di Jogja waktu itu tahun 2016, dia mulai gaji dengan saya itu tahun 2017. Mulai dari dia SD nggak bisa baca Iqra ya, nggak tahu huruf. Sampai sekarang hafalnya sudah 9 juz, 2 orang. Hafalnya sudah 9 juz, kelas 6 sekarang, SD. Sudah 9 juz hafalannya. Itu yang mereka lakukan rekan-rekan sekalian seperti tadi. Saya anjurkan mereka untuk mengulang lebih banyak daripada menghafal. Karena nanti kalau misalnya cuma fokus untuk menambah tanpa ada proses pengulangan, itu nanti hafalannya hilang. Makanya sebenarnya jujur saya nggak merekomendasikan yang namanya daurah yang sebulan hafal 30 juz, enggak. Ya. Enggak ada yang namanya instan ya, kecuali mie instan. Ya. Jadi kalau misalnya cuma daurah 30 hari bisa hafal 30 juz, ya hafal ya bisa. Untuk melancarkan enggak bisa. Saya punya saudara gitu, adik saya ya, ikut daurah di Bogor, kan banyak ya kalau di Bogor itu. Daurah tahfiz itu 30 juz gitu ya. Hafal 1 bulan 30 juz. Dia ikut waktu itu 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Selesai dia 30 juz, sampai dia di Riau hilang semua hafalannya. Itu makanya saya nggak merekomendasikan yang seperti itu. Karena nggak ada prosesnya rekan-rekan. Nggak ada prosesnya. Prosesnya cuma di situ saja. Nah, ini ya tugas kita tadi, bagaimana kita menghafal dan bagaimana cara kita mempertahankan. Dibuat schedule-nya masing-masing. Tinggal disesuaikan dengan jadwal rekan-rekan semua. Mau di pagi hari boleh, malam hari boleh. Nah, bagi yang mulai menghafal, yang kesusahan menghafal, saran saya ini yang saya coba terapkan juga, karena saya juga ngajar Al-Quran. Anak yang susah menghafal, usahakan nanti untuk satu sholat, hafalkan 1 ayat dulu. Sehari bisa hafal 5 ayat nantinya. Jadi modelnya kayak gini, subuh hafal 1 ayat, amma yatasaalun, contohnya. Gitu ya. Jangan nanti ditambah dulu, diulang terus aja. Pas waktu mau zuhur, ulang lagi hafalan ayat yang pertama, baru boleh lanjut ke ayat yang kedua. Berarti hafalan dulu apa ya tadi ayat pertama ya? Oh, amma yatasaalun. Baru lanjut nanti menghafal ayat kedua. Baca lagi. Kayak gitu. Hafal asar nanti rekan-rekan sekalian, ulang lagi dari subuh. Hafalan dari subuh, zuhur, ulang lagi di asar. Ulang lagi di asar. Kalau udah hafal yang subuh sama zuhur, baru boleh ngafal yang ayat ketiga di asarnya. Begitu seterusnya sampai isya. Sehari rekan-rekan bisa hafal 5 ayat. 5 ayat dikali 365 hari, udah banyak itu. Udah berapa juz itu? Jadi satu sholat cuma 1 ayat rekan-rekan hafalkan. Setahun rekan-rekan bisa hafal 3 juz lah, kurang lebih. Lebih mungkin. Ya, lebih. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mulai seperti itu, mulai dari muda aja. Ya, mulai dari muda aja. Coba mulai dari menghafal 1 ayat untuk 1 sholat dulu. Gak usah ngoyo gitu loh. Karena biasanya itu ada syaitan yang biasanya meniupkan ke kita gitu ya. Ayo kamu udah hafal, lanjut aja, gak masalah. Ya, gak usah seperti itu dulu. Dikit-dikit aja, yang penting pasti rekan-rekan sekalian. Ya, karena biasanya kita itu ada terobsesi untuk menghafal banyak, tapi
untuk memungkinkannya tidak ada obsesinya. Nah itu. Jadi nanti jangan lupa untuk kita juga untuk melakukan mungkin seperti itu. Coba 1 hari berarti ada 5 ayat. Saya niatkan mulai dari sekarang. 1 sholat 1 ayat. Sehari ada 5 ayat. Berarti saya hafal nanti seminggu ada 35 ayat. Niatkan seperti itu. Imam Bukhari, rekan-rekan sekalian, itu dahulu beliau itu terobsesi menulis Sahih Bukhari itu karena gurunya. Jadi gurunya pernah bilang kayak gini, saya tuh pengen ada dari kalian semua katanya, ke murid-muridnya termasuk Imam Bukhari pada saat itu, ada yang membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih katanya. Mulai dari saat itu dia meniatkan di dalam hatinya untuk mengerjakan itu. Sampai sekarang kita bisa mendapatkan suatu kitab, suatu buku yang dia itu derajatnya di bawah Al-Quran. Kenapa? Karena dia memang mengkhususkan untuk itu, rekan-rekan. Dia azamkan sejak saat itu kalau misalnya dia mau mengumpulkan hadis Rasulullah SAW yang sahih tadi. Sama dengan rekan-rekan, kalau misalnya rekan-rekan mau menghafalkan Al-Quran, jangan pernah punya niatan cuma hafal 2 juz saja. Oh, saya cuma pengen hafal 2 juz saja mas, selama di Qadar saja. Jangan. Tapi tanamkan ke diri rekan-rekan mau menghafalkan, menamatkan, menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Ya, mati kita nanti rekan-rekan, meninggal nanti kita rekan-rekan sekalian, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang hafal Al-Quran 30 juz karena kita punya niat ke sana. Tetapi kalau misalnya kita cuma punya niat untuk hafal 2 juz, ya nanti akan tercatat sebagai 2 juz saja. Walaupun nanti dalam prosesnya ketika kita nanti sampai akhir hayat belum menghafalkan 30 juz, nggak ada masalah. Tapi kita punya niat, ada yang kita lakukan, prosesnya ada, hafal tidaknya itu nanti terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mulai dari sekarang coba ditanamkan kepada diri rekan-rekan sekalian, nggak usah ngoyo, nggak usah terlalu banyak, 1 ayat 1 sholat saja. Udah banyak itu. Dicoba nanti. Apalagi juz 29-30 ya, nggak terlalu panjang-panjang ayatnya. Ya, bisa nanti dicoba. 1 ayat, 1 sholat. 1 ayat, 1 sholat. Seminggu itu udah bisa tuh An-Naba udah mau selesai. Itu rekan-rekan ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya coba bagikan ke rekan-rekan semua untuk session kali ini. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya rekan-rekan sekalian tidak ada efeknya kalau misalnya rekan-rekan nggak melakukan, gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau mencoba, benar nggak sih yang disampaikan oleh Mas Rinaldi itu? Coba dulu deh, 1 bulan, coba 1 bulan dulu, nanti kelihatan efeknya. Coba 1 bulan dulu, dilakukan, optimis dulu, dan konsistensi dijaga. 1 bulan kelihatan nanti hasilnya. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah, jangan kita cuma menulis tas kita saja, tapi juga tas kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita selesaikan. Ya, seperti itu rekan-rekan ya. Mungkin itu saja materi dari saya karena kalau kelamaan nanti semakin ngantuk ya Mas ya. Nggih. Ya. Semakin ngantuk dan nanti semakin nyaman untuk tidurnya. Oke. Kita masuk sesi tanya jawab aja mungkin kali Mas ya. Ya, saya kembalikan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bertanya, yang pertanyaan pertama, saya kan alhamdulillah udah hafal 30 juz ya, udah pernah hafal. Tapi untuk memungkinkan itu adalah hal yang sulit gitu. Iya, betul. Saya udah selama 4 tahun ini selalu memungkinkan hafalan, tapi nggak pernah mungkin jauh. Selalu stuck di juz-juz itu aja gitu. Nah, apa motivasi antum gitu buat memungkinkan hafalan tersebut? Oke, baik, syukran ya, barakallahu fiik. Begini rekan-rekan sekalian, saya juga banyak ya menemukan teman-teman saya di kampus terutama ya, di anggota-anggota yang menerima beasiswa tahfiz itu. Banyak yang sudah selesai Al-Quran, dari Hamalatul Quran paling banyak tuh teman saya Mas ya. Dari sana rekan-rekan sekalian yang udah selesai 30 juz tapi nggak mungkin, banyak sekali. Nah, caranya begini rekan-rekan sekalian. Kalau saya pribadi, saya nanti mau melakukan pendataan, memapping dulu antara hafalan saya dengan yang saya lancarkan apa saja. Jadi saya lakukan mapping dulu Mas. Kayak gini contohnya Mas.
Ada 30 juz yang saya hafalkan, contohnya yang saya mungkinkan 1 sampai 10, 11 sampai 15 enggak mungkin, terus nanti 16 sampai 20 enggak mungkin, 21 sampai 30 mungkin nih contohnya. Oke, berarti nanti saya coba 1 kali dulu Mas. Saya selesaikan dulu memurojaah dari dari juz 1 sampai juz terakhir. Saya murojaah aja semua dulu. Masalah mungkin enggak mungkin nanti saya coba mappingkan. Saya list nanti di sana. Saya checklist nanti kalau misal dari juz 1 sampai juz 10 saya mungkin, berarti nanti saya kurangin porsinya untuk menghafalkan yang ini. Bukan tidak mengulang, bukan. Tapi porsinya lebih sedikit dibandingkan yang dari juz 11 tadi yang enggak mungkin sampai juz 15. Jadi contohnya kalau misalnya Mas menghabiskan untuk memungkinkan 1 juz dari juz 1 sampai juz 10 ini, contohnya mau mungkin juz 1 gitu ya, cuma butuh 1 jam, nggak nyampe ya kalau misalnya cuma untuk ulang doang ya Mas ya. Contohnya satu jam, nah nggak aja 1 jam, memungkinkan 1 juz. Nah, berarti yang harus Mas habiskan untuk yang tadi yang nggak mungkin itu harus 2 kali lipat dari itu Mas. Coba nanti kalau ini juga saya coba konsultasi ya dengan rekan-rekan saya yang dia itu udah mungkin gitu hafalannya. Bagaimana cara antum untuk bisa memungkinkan hafalan kata saya waktu itu. Saya itu Mas katanya 2 kali daripada waktu saya untuk memurojaah yang sudah hafal dan yang mau saya hafal katanya. Jadi waktunya porsinya dibanyakkan daripada yang seharusnya. Kalau misalnya antum nanti terus juga kayak gini Mas. Kalau dari teman saya itu yang beliau itu udah mungkin hafalannya, beliau itu buat nanti semacam timeline dia sendiri Mas. Ada jadwal waktu yang dia susun sendiri. Contohnya nih Mas, kalau misalnya kita kerja kan ada project waktunya ya, mulainya kapan, kick off-nya, nanti untuk closing-nya kapan. Nah, sama dengan itu Mas. Kalau misalnya Mas ada di tempat-tempat tertentu yang dia itu nanti tidak hafal, tidak mungkin, maka nanti coba dikasih waktu mau berapa lama mau Mas selesaikan itu, memungkinkannya. Ya, sebenarnya tergantung dari antum sendiri mau kapan. Gitu ya. Contohnya 1 minggu atau misalnya 1 bulan boleh. Nah, ini yang paling bagus nih. Cara yang ketiga, biasanya Mas cari orang yang dia itu mau mendengarkan hafalan antum yang itu banyak nggak mungkinnya di situ. Kasih pensil, tandai. Nah, itu kami ketika mau MTQ, nah itu biasanya kami lakukan ini Mas. Jadi kalau ada hafalan kami yang tidak lancar, biasanya Ustadz tuh langsung coret di situ, terus ditandai. Nah, bagian ini dia nggak lancar nih. Nanti dia tahu kesalahannya di mana. Terus nanti juga dia bisa melihat berapa total kesalahannya di sana, bagian-bagian mana saja. Karena biasanya kalau yang salah-salah itu ya di situ-situ aja tuh Mas, biasanya. Kalau ayat-ayat susah-susah itu kan biasanya di situ-situ saja ya. Nah, itu urutnya. Jadi nanti biasanya pakai pensil itu. Kalau misalnya antum nggak ada, mungkin teman-teman juga pada sibuk, ya udah antum coba baca sendiri, habis itu direkam, habis itu didengar, coba ditulis sendiri. Kayak gitu caranya. Ya. Jadi nanti porsinya harus lebih banyak daripada antum mengulang di juz yang sudah hafal atau yang sudah mungkin. Terus nanti untuk caranya seperti tadi ya, bikin timelinenya, waktunya sampai kapan ya, berapa lama yang harus antum selesaikan, tapi harus konsekuen nih, nggak boleh enggak. Kalau biasanya kalau saya nggak konsekuen, biasanya saya kasih punishment ke diri saya sendiri. Contohnya nih, kalau nggak selesai saya harus infak nanti 10.000, nggak usah banyak-banyak, nanti 1 juta di mana cari kan, susah gitu kan. Nah, nanti cari yang memang antum tuh bisa untuk menyelesaikan sendiri. Contohnya, yaitu hitung-hitung sebagai amalan kita juga kan, dan juga sebagai punishment terhadap diri kita sendiri. Nah, itu penting Mas. Nah, ketika Mas nanti itu bisa menyelesaikannya, nah kasih juga reward lah untuk diri kita sendiri. Contohnya, ketika sudah berhasil untuk memungkinkan juz yang sebelumnya tidak mungkin, beli es krim kayak gitu contohnya, atau yang lainnya. Nah, itu sebagai penghargaan juga Mas kepada diri kita sendiri. Jangan cuma diberikan tadi semacam punishment. Kalau saya biasanya jalan-jalan ke pantai. Nah, yang situ ya, Parangtritis. Nah, dari situ biasanya saya. Kalau saya selesai nanti, saya jalan-jalan dulu lah, gitu. Jadi ada refreshingnya. Ya, tapi jangan ke tempat orang banyak, nanti banyak buka aurat di sana ya. Nah, malah nanti hilang lagi kan, pusing lagi nanti jadinya. Nah, kalau saya biasanya ada pantai itu yang memang nggak ada orangnya, yang sepi-sepi gitu ya, nggak ada orangnya, ada. Ya, saya biasanya itu cari-cari, ya kayak gitu. Nah, mungkin itu Mas ya, cara kalau dari saya, mungkin bisa dicoba dulu Mas, di testing dulu, dicoba. Karena begini rekan-rekan sekalian ya, berdosa kalau misalnya kita tidak menjaga hafalan kita. Menghafalkan itu sebenarnya bukan sebuah kewajiban rekan-rekan, tapi untuk mempertahankan hafalan itu kewajiban.
Jadi kalau misalnya kita udah pernah menghafalkan Al-Quran tapi kita nggak ada usaha untuk mengulangnya, kita berdosa itu. Ya, kita berdosa itu. Jadi nanti ketika udah hafal Al-Quran, ya silakan nanti dipertahankan. Itu Mas ya. Semoga bisa lancar ya. Insyaallah. Oke. Silakan rekan-rekan yang lain. Udah pada ini kayaknya. Bismillah. Oh ya. Kan tadi ya kan waktu aku lihat CV Mas juga kayaknya ini orangnya beda banget gitu. Jadi banyak kesibukannya, maksudnya banyak yang digarap gitu kan. Nah, itu kan istilahnya belum sebanding lah dengan aku. Tapi kan udah kayak ngerasa wah berat banget ini, kok padat banget gitu ya kayak gitu. Nah, dari Mas sendiri bagaimana gitu menyusun semua ya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu, tertata rapi gitu, supaya kan kadang saya juga kalau misalnya hari ini misalnya nggak sesuai target gitu, kadang jadi bad mood gitu, ataupun jadi gimana ya, motivasinya kayak berkurang gitu. Ada ngerjain proyek dari luar juga nggak Mas? Ada. Paling belajar gitu. Nah begini, kalau saya sejak saya kuliah rekan-rekan, sejak saya masuk mahasiswa dulu S1, saya tuh ada mendapatkan satu mata kuliah dari SCC UGM namanya. Jadi itu semacam pengembangan soft skill dari UGM waktu itu. Nah beliau itu ngajarin kayak gini rekan-rekan. Jadi nanti mulai dari rekan-rekan tidur sampai rekan-rekan bangun itu dibuat jadwalnya. Ya, kebetulan saya nggak bawa laptop saya, kalau di laptop saya ada itu. Jadi nanti hari Senin, hari Selasa, Rabu sampai hari Ahad itu jadwalnya bisa beda-beda. Jadi mulai nanti dibangun, disusun dari rekan-rekan bangun, itu dituliskan apa saja sampai rekan-rekan nanti tidur. Saya punya itu, ya. Bahkan rekan-rekan sekalian, saya itu dulu waktu saya mahasiswa semester 2, saya itu menyusun jadwal saya itu targetnya dalam 5 tahun ke depan itu ngapain. Jadi saya udah tulis tuh semua. Alhamdulillah sebagian besarnya dapat. Kenapa? Ada tadi breakdownnya di setiap harinya untuk mencapai itu. Ya, jadi waktu itu saya tuliskan di 5 tahun ke depan, saya tuliskan semua ya, kapan saya harus ini dan itu, terus saya juga harus ambil sertifikasi internasional dalam bidang ini dan itu, terus juga saya harus nikah gitu ya, alhamdulillah nikah. Nah, jadi saya udah tulis tuh, cuma agak telat nikahnya kemarin, mundur setahun, nah nggak masalah ya, gitu. Jadi saya udah tulis tuh semua, gitu ya. Alhamdulillah sebagian besar tercapai, walaupun ada yang nggak tercapai juga. Nama juga planning ya, manusia yang nentuin tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuliskan rekan-rekan, mulai dari sekarang mungkin rekan-rekan ya, karena baru belajar nih sekarang ya. Coba tuliskan dalam 5 tahun ke depan rekan-rekan harus ngapain. Contohnya, tahun 2023 saya harus sudah bisa untuk contohnya menguasai bahasa ini contohnya. Minimal bahasa dasarnya atau contohnya yang lainnya, silakan. 2024 saya nanti itu harus bisa mendapatkan ini. Ditulis itu sedetail mungkin kalau bisa. Contohnya 2024 saya keluar dari Qadar, saya harus sudah kerja di perusahaan. Detailkan. Perusahaan apa? Contohnya perusahaan A. Oke, perusahaan A. Di mana? Di Jakarta contohnya. Didetailkan sedetail mungkin. Ketika rekan-rekan melihat itu menjadi sebuah motivasi rekan-rekan. Menjadi sebuah motivasi. Jadi nanti dituliskan dalam 5 tahun ke depan rekan-rekan harus ngapain, ya, harus ngapain, dan nanti di breakdown lagi di setiap harinya. Dibuat jadwal, biasanya jadwal saya itu setiap bulan berganti. Karena kan seiring dengan pekerjaan juga dan kegiatan yang lain. Jadi nanti setiap bulan itu rekan-rekan sekalian itu bisa ganti-ganti lagi tuh. Saya buat pakai Excel aja. Ya saya jadiin gambar screenshot buat di laptop kayak gitu. Nah, jadi nanti disusun mulai dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Ibadah juga dituliskan semua. Kapan harus infak, kapan harus sedekah, kapan harus sholat, kapan harus duha, kapan yang lainnya. Tulis semua. Sedetail mungkin kalau bisa. Ya, dituliskan semua. Terus nanti selain itu saya juga membarengi dengan menuliskan hal-hal yang harus saya kerjakan juga. Contohnya kan kalau misalnya saya tulisnya di jadwal itu cuma jadwal kerja gitu ya, ke kantor gitu. Kan saya nggak harus tuliskan apa aja tugasnya di jadwal itu ya, di Excelnya itu contohnya. Nah, jadi nanti setiap malam sebelum saya tidur biasanya saya menuliskan dulu besok itu harus ngapain. Ya, jadi contohnya nih, saya harus menyiapkan dokumen ini, saya harus membuat ABC, saya harus membuat CDE, itu dituliskan semua.
Biasanya saya karena dari Microsoft, kami nulisnya di produk Microsoft kayak gitu. Silakan rekan-rekan pakai yang lain contohnya. Ya, dibuat reminder. Jadi nanti tadi kita udah buat tuh breakdown per harinya, kan di sana nggak dijelaskan detailnya kerjanya ngapain, kan nggak tahu kita tuh. Nah, nanti didetailkan di tas-tas yang mau rekan-rekan buat. Nanti kelihatan efeknya rekan-rekan. Kalau udah selesai ditandai udah selesai. Nanti kelihatan lebih enteng dan lebih efektif waktu kita. Kalau saya nggak buat itu, saya udah kelabakan tuh biasanya. Nggak tahu nih mau ngapain gitu kan, udah pusing kan, karena kita udah banyak pikiran juga, udah banyak hal lain yang mau dilakukan. Kalau misalnya cuma mengandalkan ingatan, kadang sering lupa, banyak lupanya daripada ingatnya lagi gitu. Jadi mungkin itu ya Mas ya, kalau dari saya. Pertama, kalau saya kemarin itu menyusun apa yang mau saya targetkan dalam 5 tahun ke depan. Setelah itu nanti saya buat jadwal setiap hari itu harus ngapain sampai sedetail mungkin. Saya lihat nanti jadiin wallpaper HP kalau bisa. Setelah itu nanti baru nanti saya tulis tas saya, tugas yang mau saya kerjakan di setiap harinya di akhir hari atau di malam harinya. Biar nanti saya lebih tahu apa yang mau saya kerjakan. Sampai ke ibadah kita, ditulis aja. Karena kan yang tahu cuma kita juga kan, bukan orang lain kan. Nah, bukan kayak kita memamerkan ibadah, bukan. Karena kita mau ibadahnya lebih terorganisir. Seperti itu Mas Ferdian nggih? Nggih. Mungkin itu Mas. Silakan yang lain kalau misalnya ada. Ya, silakan Mas. Saya dulu mondok di pesantren juga yang tadi. Itu juga tahfidz Quran. Ya, dulu sama juga pernah menghafal Quran. Dan targetnya di situ 12 juz. Tapi yang saya dapat tuh sekitar 8 sampai 10, tapi enggak bertahan. Hilang. Di situ juga dilatih buat tadi motivasi yang dari mahfuzat sama hadis gitu. Dan banyak yang udah kita hafal juga di situ. Tapi kayaknya dari hadis dan mahfuzat itu tadi nggak terbentuk semangat gitu. Nah, mungkin dari mindsetnya yang salah atau gimana, atau mungkin mindset yang nggak terbentuk. Nah, mungkin dari antum itu mindsetnya seperti apa? Apakah cuma sekedar mahfuzat atau motivasi tadi, atau ada mindset lain yang bisa membangun hafalan itu tetap dihafal? Tetap semangat gitu ya? Oke, baik. Barakallahu fiik. Nah, begini. Jadi ada suatu penelitian rekan-rekan sekalian yang mengatakan bahwasanya kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi pertumbuhan seorang anak ya itu bahkan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Bahkan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Termasuk orang yang sudah dewasa. Pertama, ketika kita menghafalkan Al-Quran, rekan-rekan sekalian, waktu di pondok masih semangat nggak ngafalnya? Kenapa? Masih ada lingkungan yang membuat kita seperti itu. Ya. Masih ada yang membuat kita semangat untuk menghafal. Ketika kita lihat orang lain menghafal, makanya kita nanti ikutan menghafal. Minimal ngikut aja dulu, ya walaupun nggak semangat, pasti ngikut. Minimal buka Quran lah, gitu. Itu loh Mas ya. Nah, ketika nanti kita sudah keluar dari pondok itu biasanya rekan-rekan sekalian, kita biasanya pertama bisa terpengaruhi oleh lingkungan tadi. Ya, makanya ada istilah mengatakan bahwasanya carilah teman yang soleh. Sebabnya karena itu. Karena nanti lingkungan akan mempengaruhi. Nah, itu yang pertama Mas. Jadi kalau bisa cari lingkungan yang bisa memotivasi antum untuk menghafal. Ya. Minimal rekan-rekan harus punya satu teman di sini contohnya ya, yang dia itu juga semangat menghafal. Ya. Saya dulu ketika saya masuk SMA itu rekan-rekan sekalian, hafalan saya 0, nggak ada hafalannya, nggak ada hafalan. Tapi waktu itu ada teman saya, dia itu dari MTS sudah hafal 5 juz, udah pernah menang MTQ nasional dan sebagainya lah, gitu ya. Suaranya Masya Allah bagus, gitu ya. Saya termotivasi karena teman saya ini menghafal terus kerjanya. Ya, saya nggak mau kalah waktu itu, hingga lulus dari SMA itu yang banyak hafalannya malah lebih banyak saya daripada beliau gitu. Kenapa? Karena kita ada teman yang memotivasi. Nah, makanya di sini antum kalau misalnya antum nggak semangat untuk mengulang hafalan, udah hafal nih mahfuzatnya, udah hafal nih hadisnya, coba cari teman yang bisa untuk antum ajak untuk menghafalkan Al-Quran bareng. Mumpung di sini juga masih belajar Al-Quran nih, gitu loh. Kalau udah punya suami istri ya bisa sama istri kan, nah enak kan. Tapi kalau misal belum kan sama teman di sini masih bisa. Nah, coba antum cari nanti teman yang bisa. Contohnya kayak gini nih, antum nanti paginya antum yang setoran sama dia, malamnya nanti antum mendengerin dia.
Nah kayak gitu. Jadi nanti cari teman yang bisa antum ajak untuk berbuat kebaikan seperti itu. Karena itu nanti akan sangat mempengaruhi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana cara kita untuk tetap menumbuhkan semangat ketika kita udah hafal mahfuzatnya, udah hafal hadisnya, tapi kok masih tetap belum semangat seperti itu ya. Begini rekan-rekan sekalian, bisa saja ibadah kita yang masih kurang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Ya, bisa saja. Karena nanti rekan-rekan sekalian, semakin kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin kita mengetahui bahwasanya hadis tadi atau mahfuzat yang kita hafalkan tadi itu sangat benar nyata terjadi nantinya. Contohnya yang tadi Mas, kalau misalnya kita menghafalkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala janji akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah akan hinakan kita di dunia maupun di akhirat ketika kita tidak dekat dengan Al-Qur'an. Contohnya seperti itu. Ya. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ketika kita sholat dan sejenisnya, gitu ya. Maka nanti ketika kita menghafal juga akan ikut itu, Mas. Ya, akan ikut itu. Nah, maka yang paling bagus itu adalah dengan sering-sering ada orang mengingatkan, contohnya kajian dan sejenisnya. Gitu ya. Datang kajian atau dengarkan kajian. Karena itu ngecas iman tuh. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin tinggi keimanan kita, maka nanti kita semakin semangat untuk beribadah. Coba saja Mas, waktu kita futur itu kenapa kita futur? Karena kita mungkin lagi maksiat kepada Allah, atau kita ada hal yang tidak kita suka terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Makanya kita futur, kita malas dan sejenisnya. Karena itu tadi. Gitu loh. Jadi yang pertama tadi cari lingkungan Mas. Yang kedua cari teman. Ini penting nih Mas. Walaupun cuma satu orang, tapi antum komitmen dengan dia. Komitmen. Akhi, saya mau ngulang hafalan nih. Karena antum juga sudah ngafal, saya sudah ngafal. Kita kerjasama. Paginya antum harus dengerin hafalan saya, malamnya antum harus saya harus dengerin hafalan antum. Kita komitmen setiap hari. Silakan kalau mau buat punishment silakan. Kalau mau buat nanti reward silakan. Yang penting rekan-rekan berdua ini komitmen berdua. Seperti itu. Itu nanti akan sangat memacu. Serius, saya ngerasain sendiri rekan-rekan. Ketika saya ada lingkungan yang buat seperti itu, saya semangat sekali untuk menghafal. Ketika saya keluar dari asrama waktu itu, dari SMA waktu itu, saya nggak semangat lagi menghafal. Makanya saya waktu itu ikut daurah, itu gunanya bukan untuk menghafal. Karena saya menghafal sendiri bisa saya lebih cepat gitu ngafalnya. Ya. Tapi saya butuhnya tuh lingkungan. Saya butuh lingkungan orang yang semangat juga ngafal, jadi akan memotivasi saya untuk menghafal. Nah, ketika nanti kita futur, baca lagi mahfuzat tadi. Ketika futur, baca lagi mahfuzatnya atau hadisnya, baca lagi. Yakinkan bahwasanya ini benar terjadi. Janji Allah Subhanahu wa taala ini pasti terjadi. Nah, kayak gitu. Jadi memang butuh pengorbanan sih Mas, kayak gitu tuh. Dan memang nggak mudah, apalagi bagi orang yang sudah pernah hafal Quran terus nanti tidak semangat lagi, udah futur gitu ya untuk menghafalnya, udah hilang. Nah, apalagi untuk merangkainya lagi, wah itu susah banget tuh. Udah hafal 30 juz, hilang tuh ya, terus merangkai lagi itu susah. Nah kayak gitu. Jadi mungkin itu tips dari saya Mas ya. Semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa coba diterapkan. Karena nanti itu biasanya kalau kita ada kajian atau ada sharing itu biasanya semangatnya cuma di awal. Nah ini, ya. Sekarang mungkin udah terserahkan nih contohnya. Ya, seminggu setelah itu nanti wah udah hilang lagi. Nah itu yang penting tadi Mas, mahfuzat tadi. Sebagai pengingat bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Seperti itu Mas ya. Nah itu. Silakan yang lain kalau misalnya masih ada. Oke, silakan. Kan tadi mau misalnya kalau kita aktivitas sehari-hari kita bikin kayak to-do list lah misalnya. To-do list. Nah, itu kadang dulu sering saya lakuin, cuma karena ada miss, ada yang tidak sesuai yang diduga lah gitu. Kejadian yang tanpa diduga. Nah itu jadi lama-lama makin bad mood, jadi tambah malas, lama-lama hilang gitu. Nah itu biar konsisten atau biar apanya kira-kira. Oke. Barakallahu fiik. Jadi begini Mas. Jadi tujuan kita membuat to-do list atau kita membuat harapan kita, contohnya saya membuat tujuan selama 5 tahun harus begini dan begitu gitu, atau kita buat to-do list, itu bukan sebenarnya untuk mengerjakan itu, bukan Mas. Contohnya kayak gini Mas. Saya mau ke kota Jogja. Tujuan saya ke kota Jogja ya. Oke.
Tujuan saya ke kota Jogja, bisa saja nanti saya di jalan itu mau makan dulu Mas. Atau misalnya nanti, saya singgah dulu lah ke kota Bantul, cari makanan dulu, atau misalnya cari barang dulu. Bisa saja kayak gitu Mas. Tapi saya ingat bahwasanya tujuan saya ke kota Jogja loh. Saya ngapain di Bantul lama-lama, paling cuma sebentar, habis itu balik lagi ke jalan. Jadi tujuan dari kita membuat to-do list, tujuan dari kita membuat tadi planning kita itu bukan untuk menyelesaikan itu semuanya langsung, tidak ada halangan, bukan. Tapi tujuannya adalah ketika kita membelok, ketika kita lupa, ketika kita itu mencari jalan yang lain, kita ingat bahwasanya tujuan kita ada. Itulah tujuannya. Jadi bukan untuk, saya sudah buat to-do list nih Mas, tapi kok banyak yang berubah ya Mas ya. Bukan. Kita buat to-do list itu untuk mencapai harapan kita. Kalau misalnya ada yang berubah, ada yang mungkin nanti melenceng, kita ingat tujuan kita tadi bukan yang ini, tapi ke sana. Gitulah. Jadi nanti ketika mungkin di to-do list kamu itu nanti bisa berubah-ubah, nggak ada masalah. Lakuin aja terus, gitu. Lakuin terus, karena tujuan kita tuh bukan untuk mengerjakan to-do list itu, bukan. Tapi untuk ketika kita lupa, ada mengingatkan to-do list tadi. Ketika kita nanti melenceng, ada mengingatkan siapa tadi to-do list tadi, gitu loh. Nah, itu tujuannya. Bukan nanti, sering berubah-ubah Mas, jadi malas ya. Enggak, jangan. Ya, kami kalau misalnya rekan-rekan nanti kebiasaan kayak gitu ya, nanti ketika dunia kerja akan membantu sih. Ya, kalau kami itu di Microsoft itu pakai Microsoft Planner namanya. Nah, itu setiap pekerjaan didetailkan sedetail mungkin. Bisa saja nanti berubah lagi tuh. Nanti manajernya minta ini kemarin, sekarang mintanya lain lagi gitu kan. Kan kalau misalnya kita sama user kan kayak gitu biasanya ya. Nah, itu saya saking jengkelnya gitu biasanya kalau sama user kayak gitu tuh biasanya ya. Ketemu sama kita bilangnya ini gitu kan ya. Terus nanti besok bilangnya beda lagi gitu ya. Kan itu kan biasa ya. Kalau dalam dunia kita berinteraksi dengan user biasanya kayak gitu tuh. Nah, sama kayak gitu Mas. Tujuan kita apa? Menyelesaikan project ini. Itulah, bukan untuk apa? Menyelesaikan tas-tas tadi, bukan, tapi menyelesaikan project yang tadi. Kayak gitu kurang lebih Mas ya. Jadi nanti jangan sampai ketika nanti ada yang berubah-berubah, itu wajar, hal yang wajar. Tapi tujuan kita sebenarnya mengingatkan, dengan itu ada pengingat bahwasanya kita memiliki tujuan yang mau kita capai. Paham ya Mas ya? Oke, seperti itu. Silakan. Kalau tinggal praktek. Nah, itu ya. Tinggal dipraktekkan saja rekan-rekan sekalian. Kebetulan kan kita semua di sini juga cowok semua ya. Nah, jadi lebih semangat lah seharusnya ya. Kalaupun belajarnya sambil ngantuk-ngantuk juga nggak ada yang malu kan. Nah, dilihatin kan cuma sama teman sendiri gitu ya. Jadi, nah itu keunggulan kalau di pondok itu ya rekan-rekan ya. Kalau misalnya kita lagi baca Quran ngantuk kan, kadang nggak jelas ya wajahnya sambil megangin Al-Quran, nggak ada orang yang ngetawain ya. Karena kita cuma saja, kita laki-laki semua gitu ya. Nah, itu sih. Jadi saran saya rekan-rekan sekalian, semua yang saya sampaikan tidak ada gunanya kalau misalnya rekan-rekan tidak mencoba ya. Kalau mau melihat hasilnya, coba dilakuin ya. Benar nggak sih yang disampaikan oleh Mas Rinaldi tadi gitu loh. Nah, jadi kalau mau pembuktian ya dikerjakan. Karena yang saya lakukan ini boleh dikatakan ilmu praktis dan yang memang saya lakukan seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat hasilnya, mau mau lihat hasilnya benar atau tidak, ya harus dilakuin kayak gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, Allah tidak akan mengubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau misalnya kita nggak mau berubah, ya Allah nggak akan pasti mau berubah, nggak akan ngerubah. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, emang bisa berubah otomatis? Ya, nggak bisa dong. Ya, kecuali nanti dalam programming kan bisa otomatisasi ya, beda lagi. Nah, ini enggak. Gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan silakan dicoba, semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Karena kita menghafal Quran itu bukan untuk menjadi orang terpandang rekan-rekan, enggak. Kita menghafalkan Al-Quran itu ketika kita merasa bahwasanya kita punya kewajiban untuk menjaga Al-Quran. Ini peninggalan dari Rasulullah SAW, dan kita merasa bahwasanya kita itu dekat dengan agama kita. Setinggi apapun kerjaan kita rekan-rekan. Saya ada tawaran kerja di Singapura, gajinya dolar. Masya Allah, gede banget gitu ya. Kalau gaji saya di Jogja mungkin berkali-kali lipat lah gitu ya. Tapi rekan-rekan sekalian, ketika kita mendapatkan hal yang seperti itu, kita ingat bahwasanya tujuan kita bukan ke sana sebenarnya. Gitu loh. Jadi kita tidak terlalu boleh dikatakan tidak terlalu ini sama dunia kayak gitu ya. Bukan kita nggak mau mencari, kita tetap mencari rekan-rekan. Kita tetap mencari, tapi kewajiban kita untuk kehidupan kita nanti di akhirat itu jauh lebih penting sebenarnya, gitu ya.
Kan rekan-rekan di sini kan tujuannya biar nanti hidupnya bisa berkecukupan gitulah ya. Kerja di sini, belajar di sini nanti bisa nanti menjadi orang yang ahli di IT-nya. Tapi jangan lupa nanti kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, seperti yang tadi, menjaga Al-Qur'an, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti tadi, zikrullah. Nah, zikrullah itu kan banyak caranya, salah satunya dengan menghafalkan Al-Qur'an. Nah, semoga rekan-rekan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan Al-Qur'an, dan semoga rekan-rekan bisa menjadi orang-orang yang ahlul Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW akan dekat dengan Ahlul Quran nantinya, seperti itu ya. Semoga bisa rekan-rekan mencoba sendiri, apalagi yang sudah hafal 30 juz ya. Apalagi yang sudah hafal 30 juz atau yang sudah berjuz-juz, nah silakan nanti dipraktekkan. Kalau bisa diajarin teman-teman yang lain kayak gitu. Oke, seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Moga-moga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, terutama untuk saya sendiri ya. Terutama untuk saya sendiri. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Mas Rinaldi yang telah sharing pengalamannya, sehingga semoga bisa dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Langsung saja kita tutup. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.